selamat pagi. Berikutnya saya akan menjelaskan materi yang terkait dengan penggunaan analisa DuPont atau DuPont. Alat ini adalah alat yang sangat bagus di dalam menilai bahkan juga di suatu kinerja perusahaan, dan juga sangat bagus untuk menilai sebenarnya sumber permasalahan dari perusahaan itu ada di mana. Ini bisa dikerjakan dengan menggunakan Excel, tetapi untuk penjelasan pertama ini, urut-urutan proses dan sebagainya, kita akan melihatnya dari PowerPoint saja. Nanti untuk praktikanya, kita akan memulai dengan menggunakan Excel. Tentu saja yang namanya alat ini ada juga beberapa kelemahannya. Di antaranya adalah bahwa ketika kita salah memberikan input, maka kita juga akan mengambil keputusan yang salah. Karena itu sebenarnya karena alat ini begitu precise, maka ini bisa dipakai untuk memastikan apakah satu perusahaan itu secara keuangan itu bermasalah atau tidak. Contohnya begini, suatu perusahaan penjualannya cukup tinggi, cukup besar. Tetapi setelah diteliti ternyata ROA-nya dan ROE-nya ternyata rendah. Sumbernya ada beberapa sebab. Bisa jadi, satu, marginnya rendah, sehingga setiap penjualan tingkat keuntungannya rendah. Tetapi juga bisa terjadi inefisiensi di dalam penggunaan modal dan aset. Artinya bahwa terlalu banyak aset-aset yang tidak produktif di perusahaan tersebut, sehingga akibatnya mereka bukannya menjadi aset, tapi malah menjadi beban karena aset yang tidak digunakan tersebut. Nah, inilah sebenarnya keunggulan dari alat yang namanya DuPont. Ini gambaran umumnya tentang DuPont, ya. Gambarnya seperti ini. Anda bisa lihat di sini, DuPont, itu kita bicara tentang return on investment. Ini paling enak adalah kita menyebutnya adalah investasi kita, ya, investasi kita, katakanlah ROI atau ROA. Nah, ketika kita bisa melihat ini, maka apa sebenarnya menentukan itu? Ternyata kita juga bisa melihat dua bagian besar, yaitu dari laba bersih. Ingat, laba bersih itu ditentukan oleh apa? Laba bersih itu adalah ditentukan oleh laba setelah pajak dibagi dengan penjualan. Ya, laba selan. Berarti seberapa ini? Nah, tapi juga kita lihat tahu bahwa laba ini adalah asalnya dari penjualan dikurangi biaya, termasuk biaya pokok penjualan kalau ini perusahaan dagang, maupun biaya operasional, biaya kalau punya utang namanya biaya bunga, termasuk pajak. Jadi apa? Jadi penjualan dikurangi biaya namanya dapatnya laba. Nah, laba, total laba ini dibagi dengan penjualan yang di sini, inilah yang namanya margin laba. Berapa persentase laba bersih ini. Nah, ini katakanlah kita bisa menjual katakanlah 50%. Nah, cukup besar labanya katakanlah 50%. Nah, ini nanti berapa hasil sebenarnya tergantung berapa total aset dibagi turnover. Turnover itu kan penjualan, gitu ya. Nah, gitu ya. Penjualan dibagi total aset. Nah, akhirnya kita akan dapat ini. Kalau laba bersih ini adalah laba dibagi laba
dibagi penjualan, kalau ini penjualan dibagi, kan kalau dikalikan, maka akhirnya laba dibagi total aset. Nah, inilah yang disebut dengan ROA, gitu ya. Nah, sekarang terkait dengan aset turnover. Ingat, aset turnover itu tadi komponennya balik ke penjualan di sini. Nah, karena penjualan di sini nanti ditarik ke sini, maka poin terpentingnya kita adalah kita tidak perlu perhatikan ini lagi karena kita sudah bahas di sini. Maka ini yang kita ambilkan adalah total aset. Total aset perusahaan itu terdiri dari apa saja? Satu, kas, mungkin surat berharga, mungkin juga simpanan di bank, piutang dagang, persediaan, dan ditambah yang penting ini yang mana aktiva tetap. Nah, kita akhirnya tahu bahwa yang produktif di dalam proses menghasilkan ini kan ini komponen kas, ini ya penting untuk modal kerja termasuk persediaan dan sebagai piutang dagang. Tetapi nilai buku adalah penting di dalam konteks bahwa ini menentukan yang namanya, mana yang tadi? Menentukan yang namanya rasio return on asset. Jadi aktiva tetap katakanlah kalau itu dalam bentuk pabrik untuk proses produksi ya bagus gitu ya, bagus kalau untuk produksi. Contoh, kita sekarang paling enak adalah kita mengatakan bahwa penjualannya 100. Ya. Biaya pokoknya katakanlah biaya-biaya semuanya adalah 50. Berarti keuntungannya adalah laba bersih, persentase laba bersihnya adalah 50 dibagi 100. Berarti 50%. Terus kita tahu bahwa penjualan 100 tadi ternyata asetnya perusahaan adalah jumlahnya adalah katakanlah kita kemungkinan juga 100. Berarti kita akan tahu bahwa ini 50 dibagi 100 adalah 50%, 50. Terus ini penjualan 100, asetnya juga 100. Berarti ini 1 kali 50 berarti 50%. Maka ini namanya 50%. Itu gambaran sekilas tentang DuPont. Nah, dari sini sebenarnya kita akan tahu banyak hal tentang hubungan antara penjualan, terus biaya-biaya, aset-aset kita, dan sebagainya. Nah, karena itu kalau kita bisa mengetahui satu perusahaan itu kok labanya sedikit, maka kita akan bisa tahu sebabnya. Bisa jadi berasal dari penjualan. Penjualannya rendah. Bisa jadi juga karena operationnya, biaya operasinya itu juga rendah. Ya. Termasuk di sini biaya operasional ada biaya tenaga kerja. Nah, tapi juga kita bisa mengatakan bahwa keuntungan kecil itu karena apa? Karena kita aset kita itu tidak produktif. Contoh, perusahaan pabrik memiliki lapangan parkir yang terlalu luas, yang ternyata harga tanah di daerah situ sangat mahal, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan itu tidak efisien di dalam proses produksinya. Kenapa? Karena dalam proses produksinya terlalu banyak aktiva tetap yang tidak terkait dengan proses produksi. Tapi ini harus hati-hati ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa aktiva tetap tidak penting. Contohnya apa? Kita bicara tentang restoran. Restoran itu sekarang karena konsumennya rata-rata memiliki mobil, maka ketika dia mengandalkan parkir di jalan, maka restoran tersebut pasti cenderung akan mengalami pembelinya susut. Kalau katakanlah pembelinya kelas naik sepeda motor dalam satu depan rukonya katakan bisa mengangkut 20,
Mungkin kalau hanya mobil mungkin hanya 2. Berarti berapa? Konsumennya tinggal 20%. Inilah yang menjadi dasar kenapa beberapa toko itu memiliki lahan parkir sendiri. Coba Anda yang di Surabaya pasti lihat namanya warungnya Budi, dia membeli tanah seluas itu hanya untuk parkir. Kenapa? Karena pertimbangannya kalau dia tidak memiliki parkir yang cukup, maka tidak bakal mampu meningkatkan penjualan. Nah, sementara kita semua tahu bahwa penjualan yang sifatnya direct itu sangat ditentukan oleh konsumen yang datang. Ingat, pada restoran-restoran tertentu memang aspek yang namanya tempat itu sangat penting. Apalagi kita tahu bagaimana ketika restoran itu sudah menjadi semacam ikon. Di Surabaya ada juga yang lain, contohnya adalah Soto Cahar, yang akhirnya ada juga upaya menyewa tanah sebelah yang seluas itu untuk parkir. Kenapa? Karena kalau itu tidak ada, maka parkirnya konsumennya akan pindah ke tempat lain. Nah, ini gambaran tentang analisa DuPont, dan ini bisa dipakai dalam proses perkreditan kita. Contohnya apa? Contohnya begini, ketika ternyata perusahaan kita beri kredit, katakanlah kredit 100 juta. 100 juta itu adalah biaya bunga dan angsuran dan pokoknya dalam setiap bulan itu katakanlah 5 juta. Maka analis harus bisa meyakinkan bahwa terjadi peningkatan penjualan sehingga margin laba atau itu ada tambahan 5 juta. Atau kalau tidak begitu, kita harus bisa memastikan bahwa ketika perusahaan itu harus membayar tambahan biaya beban bunga yang di sini ini 5 juta, ya, penjualan atau labanya tidak tergerus habis. Kalau ternyata ini penjualannya tergerus habis dengan 5 juta, maka kredit itu tidak sustainable. Itu potensi menjadi kredit bermasalah. Karena itu kita perlu memperhatikan aspek ini secara seksama di dalam proses analisa kemampuan bayar. Tentu dalam praktek kita sehari-hari, perhitungan-perhitungan yang sangat detail ini ada kendalanya, yaitu kendalanya laporan keuangan, terutama ketika membiayai kredit-kredit UMKM. Karena itu, saya berharap pelajaran ini memberikan bekal kepada kita semua di dalam proses penilaian kemampuan calon debitur kita. Ini tentu tidak mudah dalam perkembangan sehari-hari, dalam persaingan dan sebagainya. Kredit itu selalu ada tantangan. Tetapi dalam banyak kasus, ketika kita mengabaikan kemampuan bayar ini, disitulah masalahnya. Setelah ini kita akan latihan dengan menggunakan Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.